banget guys. Jadi buat kalian yang punya atau tinggal di perkotaan nih bagus banget buat ketapang, karena ikan-ikan cana itu suka banget sama air yang pH-nya rendah. Itu juga anti-inflamasi sehingga berkhasiat antipiretik, dimana itu bisa penurun demam kalau untuk manusia ya. Berarti dia tuh menyerap panas kayak gitu bosku. Jadi dia tuh bisa menyerap panas. Jadi kalau kalian yang di suhu udaranya panas, bagus banget buat kelakai. Meledak. Jadi kita ulang lagi. Tes 1 2 3 tes. Oke. Gini guys. Halo bosku semua, balik lagi di channelku, di Eka Setiawan Channel. Jadi hari ini kita akan membahas tentang manfaat-manfaat daun-daun yang ada di dunia perikanan, khususnya di dunia percanaan nih guys. Jadi buat teman-teman ya yang selalu membandingkan tentang pakan, ternyata nggak hanya pakan yang bisa berfungsi untuk menaikkan potensi-potensi dari ikan cana nih guys. Jadi buat kalian yang mau tahu apa aja yang kita mau bahas, kalian jangan lupa ya subscribe serta follow IG ku dan TikTok ku, karena di sana banyak sekali informasi-informasi tentang dunia-dunia ikan. Jadi jangan lupa di follow dan subscribe ya. Oke, jadi kita mulai. Langsung aja. Di sini kita punya dua pembanding, yaitu daun kelakai dan daun ketapang guys. Nah, dari setiap daun-daun ini punya fungsi yang masing-masing, dimana kita bisa gunakan untuk ikan-ikan kita. Nah, fungsi dari daun kelakai dan daun ketapang itu punya fungsinya berbeda-beda guys. Kalian harus tahu di situ ya. Yang pertama kita akan membahas ini, yang pertama adalah daun ketapang. Daun ketapang adalah daun yang bisa kita dapatkan di daerah-daerah yang kemaraunya tinggi atau panas ya teman-teman ya. Di sini daun ketapang dapat menurunkan pH air serta menyerap racun dalam air. Nah, inilah fungsi daun ketapang, dimana dia bisa menurunkan pH air ya. Jadi kita catat, inilah fungsi-fungsinya, kalian bisa lihat di sini ya. Terus mencerahkan warna ikan cupang dan juga mengobati luka pada ikan cupang. Sebenarnya nggak hanya cupang ya, maksudnya yang kita bahas di sini cana. Jadi juga bisa menyembuhkan luka-luka pada ikan ya, di situ fungsinya. Terus kemudian di sini juga daun ketapang tadi mana dia guys? Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya. Setelah pemijahan, kayu terasnya merah, bata pucat hingga kecoklat-coklatan, ringan sampai sedang. Bijinya berkisaran antara cukup keras. Nah, itulah daun-daun ketapang ya. Nah, sekarang kita akan cari nih manfaat daun ketapang. Jadi kita harus tahu juga manfaat daunnya guys. Jadi di sini kalian bisa tahu ya, ada 8 manfaat daun ketapang beserta cara penggunaannya. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat di sini ya, mana dia? Ini melawan kanker. Jadi daun ketapang itu kalau untuk hidup, manfaat daun, kita mungkin salah search ya. Manfaat daun ketapang untuk ikan mungkin ya. Untuk ikan, manfaat daun ketapang untuk ikan. Oke, jadi kita sini lihat ya. Jadi manfaatnya tuh banyak sekali untuk daun ketapang sendiri. Daun ketapang tuh memiliki manfaat untuk ikan. Jadi satu, untuk menurunkan pH air. Ini yang paling sering kita temui di mana daerah kota-kota itu pH airnya tinggi-tinggi banget guys. Jadi buat kalian yang punya atau tinggal di perkotaan nih bagus banget buat ketapang, karena ikan-ikan cana itu suka banget sama air yang pH-nya rendah. Terus habis itu membantu membasmi jamur. Nah, jadi ini bisa juga menjadi obat ya teman-teman ya. Jadi ketapang itu punya fungsi di mana dia bisa membantu membasmi jamur pada ikan teman-teman. Makanya kebanyakan dari ikan-ikan auranti yang dari luar negeri itu atau dari impor biasanya langsung diberikan daun ketapang. Terus habis itu merawat luka setelah perkelahian atau pemijahan. Nah, banyak sekali ikan-ikan nih yang biasanya habis dipijah atau dikawinin atau diperin, itu banyak luka-lukanya. Itu bisa kalian kasih ketapang bosku ya, untuk merekondisi dari ikan tersebut. Terus habis itu juga dia langsung menyerap dalam kulitnya ya guys ya. Jadi tingkat taninnya itulah yang menyerap dalam kulitnya. Terus habis itu ini yang paling bagus ya, daun ketapang itu bisa menyerap racun dalam air. Jadi kalau ada memang toksin-toksin dalam air itu, ketapangnya itu bisa meluluhlantahkan racunnya teman-teman. Terus habis itu ini ada fungsi yang keempat, mengurangi stres pada ikan dan membuat sisi ikan lebih bersinar. Jadi memang benar ya, fungsi dari ketapang ini sudah bisa membuat sisi ikan itu semakin shining, glowing in the dark. Jadi buat kalian yang pakai daun ketapang, ini manfaatnya. Jadi kalian tahu manfaatnya. Jangan berikan sesuatu hal kepada ikan peliharaan kita kalau kita tuh nggak tahu manfaatnya guys. Nah kemudian, nah ini ya,
kita langsung lihat di sini apa 5 manfaat dan cara pengolahannya. Jadi cara pengolahannya itu banyak sekali teman-teman untuk daun ketapang. Jadi daun ketapang itu bisa kita olah dengan cara nih, ambil daun ketapang kering sampai Anda tahu berapa banyak yang Anda inginkan. Jadi kalian ambil aja secukupnya, terus kemudian habis itu siapkan wadah, bersihkan daun, dan pastikan tuh ya jamur-jamur ataupun kotoran-kotoran di daunnya tuh bersih. Terus kemudian kalian rendam nih guys ya, masukkan ketapang dalam ember atau tempat lain, siram dengan air. Terus habis itu kalian bisa campurkan dengan garam ikan guys, garam ikan ataupun obat-obat kayak methylene blue kayak gitu ya bosku ya. Terus kemudian kalian bacem atau kalian diamkan selama kurang lebih 1 hari atau 2 malam nih guys. Jadi kalian bisa diamkan itu dalam air itu 1 malam sampai 2 malam supaya garam ikannya itu bisa meresap ke dalam ketapangnya dan ketapangnya itu bisa menghasilkan tanin yang maksimal. Setelah itu kalian bisa jemur. Nah, penjemurannya itu harus benar-benar pada jam-jam yang terik banget, jadi jangan sampai kena hujan lagi ya. Setelah dikering 1-2 hari kalian bisa gunakan itu daun ketapangnya. Mudah kan caranya? Jadi kalian bisa lakukan hal yang aku udah kasih tahu untuk daun ketapang. Terus kita sekarang cari daun kelakai nih guys. Sekarang kita bahas daun kelakai. Daun kelakai. Manfaat daun kelakai. Jadi di sini daun kelakai itu banyak sekali mengandung zat-zat yang mungkin kita belum ketahui. Di sini ada flavonoid, steroid, alkaloid, terus habis itu juga antiinflamasi sehingga berkhasiat antipiretik, dimana itu bisa penurun demam kalau untuk manusia ya. Berarti dia tuh menyerap panas kayak gitu bosku. Jadi dia tuh bisa menyerap panas. Jadi kalau kalian yang di suhu udaranya panas, bagus banget buat kelakai. Nah, jadi kalian pakai kelakai di pada suhu yang panas. Contohnya ada di Jakarta dan di Bali kayak gitu teman-teman. Terus habis itu dia mengobati anemia. Salah satu faktor anemia adalah kekurangan zat besi. Jadi dia mengandung zat besi bosku ya. Kalau kalian gunakan terlalu banyak itu juga nggak bagus buat ikan, karena zat besi itu juga bisa mempengaruhi metabolisme serta pertumbuhan dari sisik dan tubuh ikan kayak gitu bosku. Terus habis itu dia juga mempunyai antibakteri, dimana dia bisa membuat ikan itu hilang dari bakterinya kayak gitu bosku. Tapi jangan terlalu banyak, sekali lagi Bang Eka saranin kalau daun kelakai. Terus kemudian juga punya antioksidan. Jadi dia sudah punya antioksidan ya, dimana antioksidan itu juga bermanfaat untuk ikan teman-teman. Terus meningkatkan produksi ASI. ASI ini air susu ibu, sebenarnya ini nggak masuk ya. Jadi aku coba cari yang untuk ikan juga nih guys. Jadi yang aku tangkep di sini daun kelakai dan jadi yang aku tangkap nih teman-teman ya, daun kelakai dan daun ketapang itu punya fungsi yang berbeda-beda kayak gitu. Terus habis itu nih ya, ada juga yang bilang disimpulkan bahwa ekstrak daun kelakai dapat membunuh bakteri Aeromonas hydropiladan. Semua dosis ekstrak Aquades daun kelakai bisa diterapkan pada pengobatan berpotensi kuat untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat pengendalian infeksi Aeromonas hydropilada budidaya ikan tawar. Jadi untuk ikan tawar fungsinya tuh untuk menghilangkan Aeromonas kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian ya yang membanding-bandingkan daun kelakai dan daun ketapang bagusan mana, terus kalian bingung mau pakai yang mana, jadi dia punya manfaat berbeda-beda. Jadi dari kesimpulan ini Bang Eka ambil, jadi daun kelakai itu dia tidak bisa menurunkan pH teman-teman. Jadi kalau kalian punya penurun pH atau pH down itu bisa pakai daun kelakai. Karena apa? pH itu sangat penting di dunia ikan cana. Karena pH ikan cana tuh kisarannya 4-5 saja. Maksimal tuh di 6 yang bagus untuk pertumbuhan ikan cana ya. Ingat sekali lagi Bang Eka sampaikan ini karena memang saat kita mengarawat ikan itu atau mengambil ikan dari alam, itu kita sudah memindahkan tanggung jawab alam kepada diri kita teman-teman ya. Sekali lagi Bang Eka ingatkan, kalian harus membuat ikannya lebih nyaman, terus habis itu ikannya lebih fresh dan ikannya lebih bagus dirawat di rumah kalian ketimbang kalian rawat di itu ya, di mana namanya, di alam kayak gitu bosku ya. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa menggantikan tugas alam. Oke, jadi buat kalian yang mau pakai daun kelakai dan daun ketapang itu kalian bisa pilih aja mana yang kalian mau. Oke teman-teman, jadi kita udah bahas nih daun kelakai dan daun ketapang. Jadi kita juga langsung bahas nih ya outdoor dan indoornya daun kelakai dan daun ketapang. Oke, kita langsung bahas lanjut untuk outdoor atau indoor. Jadi aku tuh punya akuarium di sini, kalian bisa lihat nih fotonya, ada indoor nih ikan auranti. Memang cocoknya tuh di indoor ya teman-teman, karena ini ikan auranti yang ada di akuarium aku. Jadi auranti itu lebih bagus di indoor dan bagusnya lagi dipakai ketapang, karena beberapa auranti itu tidak butuh pengobatan yang ada di kelakai ini. Jadi dia butuh yang ada di ketapang, kayak dia bisa membunuh bakteri, terus kemudian juga bisa menurunkan pH, mengobati luka. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau kecuali dia punya Aeromonas
kalian bisa gunakan kelakai. Jadi manfaat-manfaat ini yang kalian harus ketahui sebelum kalian gunakan kepada ikan-ikan kalian, teman-teman. Jangan kalian asal gunakan daun apa yang lagi viral baru kalian gunakan. Jadi tapi di sini ya, baik dan tidaknya kita kembalikan kepada penonton. Jadi kalau kalian pernah mengalami punya daun kelakai terus ikannya bagus, kalian bisa komen di bawah ya. Jadi kasih tahu Bang Eka juga, barangkali Bang Eka di sini kurang ilmunya, teman-teman. Terus habis itu kalau yang outdoor itu apakah bagus daun kelakai atau daun ketapang? Kalau Bang Eka saranin buat teman-teman, kalian bisa cari perbandingan dengan buat daun ketapang dan daun kelakai itu, teman-teman. Jadi kalian bisa membandingkan dengan sendirinya. Nanti Bang Eka akan usahakan membuat hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi doakan aja nanti Bang Eka langsung buat eksperimen tentang daun kelakai di outdoor ya. Jadi daun kelakai dan daun ketapang itu punya fungsi yang berbeda-beda kayak gitu, guys. Jadi kita udah bahas dari fungsinya, apa manfaat daun kelakai, terus habis itu kemudian untuk indoor atau outdoor. Khususnya untuk ikan-ikan marut ya, bagusnya di outdoor. Tapi kalau ikan-ikan auranti di indoor. Kembali lagi kepada habitat ikannya. Ikan itu cold water atau hot water kayak gitu. Kalau dia di air, di perairan, hidup di perairan yang dingin, bagusnya kalian taruh di indoor ya. Kalau dia memang hidup di perairan yang hangat, kalian bisa taruh di outdoor kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi sekian dulu video hari ini dan terima kasih buat kalian selalu mantengin. Jangan lupa like, subscribe serta komen. Bye bye, adios.